Agenda sidang PK kasus Vina hari ini akan berjalan seperti apa? Ya, Helmut dan juga pemirsa, tentunya sidang peninjauan kembali Sudirman ini menjadi salah satu sidang yang paling dinantikan oleh publik, di mana publik benar-benar menyoroti dan juga menantikan seperti apa sosok dari Sudirman ini, sekaligus menantikan kesaksian apa yang nantinya akan disampaikan oleh seorang Sudirman, di mana sebelumnya sempat muncul dugaan bahwa Sudirman sempat diyakini sebagai pemicu yang sempat menyeret nama-nama terpidana lainnya yang akhirnya mendapatkan vonis seumur hidup. Namun dengan adanya pengajuan sidang peninjauan kembali ini seakan menjadi bentuk perlawanan dari Sudirman yang menyatakan bahwa memang dirinya pun sama mendapatkan atau di bawah tekanan seperti 6 terpidana lainnya, dan kali ini siap untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap kasusnya dan diharapkan juga untuk sama-sama berjuang dengan 6 terpidana lainnya untuk bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, bahkan tidak berada di lokasi kejadian yang menggemparkan Cirebon 2016 silam. Dan untuk lebih lengkapnya terkait agenda sidang hari ini, saya sudah bersama dengan tim kuasa hukum dari terpidana Sudirman, yakni Bang Jutek Bongso. Halo Bang, apa kabar pagi ini? Selamat pagi. Ya, sehat juga pastinya, dan ini adalah sidang kedua begitu dari Sudirman yang tentunya kita akan mendengarkan bersama-sama terkait seperti apa nantinya tanggapan dari jaksa. Nah, kira-kira Bang Jutek, mengingat dari sidang-sidang peninjauan kembali sebelumnya, apakah jaksa kali ini akan juga menolak atau seperti apa kira-kira menurut Bang Jutek sendiri? Ya, saya sudah menduga ya, pasti hal yang sama akan terjadi. Karena kan kita PK ini kan ingin mengkoreksi apa-apa yang menurut kami sesuai dengan 263 ayat 2 itu ya, tentang novum, kekeliruan dan kehilafan ya. Tentu di dalam memori PK kami sudah sampaikan semua terkait misalnya dengan peristiwa Sudirman. Kalau tadi disampaikan bahwa Sudirman ini adalah dinanti-nantikan oleh netizen, betul. Dari awal juga ketika kami belum bertemu dengan Sudirman, kami kan mendengar bahwa Sudirman ini adalah punya mental yang keterbelakangan, ya banyaklah isu-isu tentang Sudirman, bahwa dia diperlakukan khusus dan nama-nama terpidana yang lain itu, peristiwa itu berdasarkan pengakuan salah satunya dari Sudirman dan Jaya ya. Sesudah kami bertemu kira-kira 1 bulan lalu ya, 3 minggu lebih lah, hampir mau 1 bulan lalu kami bertemu, dan kami setelah mendapatkan kuasa kami datang ke Lapas Bancai ya, Lapas Bancai di Bandung. Kami bertemu, saya 2 kali datang berkunjung ke Lapas Bancai, bertemu dengan Sudirman, dan selama di sini juga kami beberapa kali bertemu. Saya mendapatkan kesan apa yang kita duga selama ini Sudirman itu seperti dikatakan oleh teman-teman saat itu ada keterbelakangan dan apa, kami tidak membaca itu, kami tidak mendapatkan fakta itu ya. Kami ngobrol lancar, tapi memang ya kami melihat memang Sudirman ini ya unik lah ya. Uniknya kenapa? Salah satu ya Mbak Rati ya. Contoh, kalau kami ajak berbicara mikirnya lebih panjang dibanding ketika dia ingin menjawab. Itu salah satu yang saya lihat keanehannya. Yang kedua adalah bahwa mentalnya terganggu, kami rasa iya. Itu sebabnya kami apresiasi kepada LPSK ya. Di dalam permohonan kami dalam perlindungan kepada LPSK ini sudah menyetujui untuk memberikan perlindungan ekstra kepada Sudirman. Itu sebabnya dari 7 terpidana yang diberikan perlindungan dari LPSK, khusus Sudirman ini diberi perlindungan 24 jam termasuk di lapas secara fisik ya. Dan juga diberikan juga penilaian atau pengobatan secara psikologi ya. Bagaimana hasil psikologinya dari Sudirman ya, apakah sama dengan penilaian kami, itu yang kita ingin sampaikan.
Tapi pada prinsipnya apa yang kita lihat Sudirman diperlakukan istimewa atau apa, ya kami nggak bisa menduga-duga. Melihat kekurangan yang ada pada Sudirman bisa jadi, ya bisa jadi. Karena ya kalau orang Sunda bilang gemperan itu artinya apa? Ketakutan ya yang mendalam atau apa ya? Agak dipres sedikit gemeter dia, ya. Mungkin kelemahan Sudirman inilah yang mungkin ya yang dianggap teman-teman itu ada gangguan mental, gitu kan. Kalau kita lihat agak kencang sedikit kita bicara dengan Sudirman, dia itu akan apa? Akan gemper, akan apa ya? Akan gemetar dia, akan takut dia, ya, sehingga apapun dia akan mengaku walaupun apa yang dia tidak perbuat. Itu sebabnya ketika berbicara dengan Sudirman, kami tim hukum pun kami harus pelan meyakinkan, bikin dia nyaman, bikin dia apa namanya ya nyaman lah ya. Apakah dengan kondisi seperti itu nantinya akan berpengaruh pada saat kesaksian di persidangan nanti? Ya bisa dilihat lah nanti ya. Kemarin kayak seperti kemarin Mbak Rati, kita tanya sama dia, betul Sudirman kamu ini kan ya agak lambat kan, dia berpikirnya agak lambat ya ini. Ya kami melihat itu salah satu kekurangan secara psikologi. Apakah dapat dipertanggungjawabkan ya secara hukum? Ya kita lihatlah ya. Makanya khusus Sudirman karena sempat kontroversi, kami pun mempunyai treatment untuk PK-nya tersendiri. Ya, sehingga jangan sampai mengganggu kepada 6 terpidana lain. Karena kan dari awal kita sudah mendapatkan informasi Sudirman ini unik, ya karena keunikannya pun kami perlakukan sampai ke PK supaya tidak mengganggu yang lain. Coba masyarakat mungkin bisa menilai kenapa sih kemarin sidang 6 terpidana itu 6-6-nya saling bersaksi untuk mereka 6. Tapi untuk Sudirman kami tidak hadirkan di sidang 6 terpidana kemarin. Harusnya sudah bisa membaca bahwa kami mempunyai strategi dan mempunyai treatment ya terhadap khusus Sudirman ini. Ya itulah strategi dari tim hukum ya yang menurut kami menimbang, kami memperhatikannya kan ya boleh bilang mendalam ya untuk Sudirman ini, sehingga kami putuskan untuk yang 6 terpidana kemarin PK-nya yang sudah selesai, Sudirman sama sekali kita tidak hadirkan, padahal sudah di dalam kuasa kami. Kami bisa saja menghadirkan Sudirman menjadi saksi mahkota di dalam persidangan 6 terpidana kemarin, tapi tim memutuskan tidak menghadirkan Sudirman dengan banyak pertimbangan ya. Nah, begitupun dalam PK-nya kami pertimbangannya juga banyak ya secara ya hukum dan juga secara psikologis dan yang lain gitu. Ya. Tentunya ini kenapa akhirnya menjadi sorotan yang cukup luas di mata publik, karena memang banyak sekali yang masih menduga-duga dan mengira-ngira seperti apa sebenarnya sosok Sudirman dan kesaksian seperti apa yang nantinya akan disampaikan oleh Sudirman. Tapi yang perlu di-highlight di sini yang menarik adalah sebenarnya Sudirman pun bahkan pada saat penangkapan atau malam kejadian tidak bersama-sama dengan rombongan 6 terpidana itu, justru sama sekali terpisah begitu ya, tapi justru terseret malah dijadikan saksi mahkota yang akhirnya menyeret ke 6 terpidana. Ini cukup menarik di sini begitu ya, Bang Jutek? Ya, ini Sudirman ini ya sekali lagi ya punya keunikan khusus ya, sekali lagi Mbak Rati, dia punya keunikan khusus karena punya cerita yang khusus ya. Bahwa bagaimana sampai dia bisa terlibat dan terseret dalam peristiwa dan menjadi salah satu terpidana ya, hukumannya maksimal ya. Ya kami sudah berbicara banyak panjang lebar, cuman karena ya tadi melihat kondisi dia tadi kami nggak bisa hadirkan, karena kalau kami hadirkan nanti diragukan juga oleh siapapun, walaupun benar ceritanya pasti masyarakat akan meragukan kan gitu. Itu sebabnya kami sudah bertimbang ya secara hukum. Kami sebenarnya mendapatkan banyak cerita dari Sudirman. Kalau selama ini dia diperlakukan katanya istimewa, kita tanya sama dia dari awal mulai penangkapan dan ketika isu kemarin ada di Polda Jabar, kami tanya sebenarnya sama dia, gitu kan. Cuman ya kami memilih untuk strategi lebih menyampaikan hal-hal fakta. Bagaimanapun Mbak Rati, Sudirman ini secara formil harus kami ajukan PK. Karena kalau tidak kami ajukan PK, maka dia tidak punya hak, tidak akan bebas otomatis. Kalau terpidana lain andaikan PK-nya diterima, maka Sudirman ini tidak akan otomatis dia bebas. Itu sebabnya secara formil hukum
ya kami harus mengajukan PK. Ya, di dalam PK itu kan kami harus penuhi formilnya. Formilnya yang KUHP 263 ayat 2 itu. Ada novum, ada kekhilafan, ada pertentangan keputusan satu dengan yang lain. Itu sebabnya kami hadirkan ada memori PK. Itu harus kami tempuh walaupun kesannya jadi 2 kali kita mendengarkan rangkaian cerita gitu kan, tapi itu harus kita tempuh gitu Mbak Rati. Tapi ada kemungkinankah nantinya Sudirman mungkin ditemani dengan atau didampingi dengan seorang psikolog gitu jika nanti diberi kesempatan untuk memberi kesaksian begitu? Kami lagi mempertimbangkan seberapa urgent ya, seberapa penting kesaksian dari Sudirman. Toh secara garis besar apa yang sudah disampaikan oleh 6 terpidana itu sudah terwakili. Kalau apa yang sekarang kita duga, satu aja saya buka. Kalau kita selama ini menduga Sudirman ini tidak mendapatkan penyiksaan tahun 2016 lalu, itu salah besar. Itu salah besar. Ya. Justru menurut saya dia lebih berat dibanding dengan yang lain. Ya, tapi kami nggak bisa ungkap karena ya kami meragukan kualitas kesaksian dari Sudirman dari awal itu. Walaupun sekarang kami meyakini bahwa dia normal, ya dia bisa bersaksi, tapi kami kan harus konsisten dengan apa yang kami hadirkan, gitu kan? Itu sebabnya kami tidak bisa menghadirkan dia. Ya kemarin salah satunya sudah dibuka lah. Ya, cacat fisik yang dialami oleh Sudirman itu lebih parah dari 6 terpidana yang lain. Ya, itu ada luka di punggung, dialami ada tangannya yang jarinya yang patah sampai sekarang itu bekasnya masih ada luka di punggung katanya bekas tendang. Saya lihat, kami diperlihatkan, tim hukum itu kami diperlihatkan, gitu kan. Tapi kan kami nggak bisa mengungkapkan itu benar apa tidak, gitu kan. Nah, teman-temannya pun mengatakan itu ya saling melihat lah mereka ini kan. Ya itu ya menurut saya sih peristiwa itu sama lah ya. Jadi itu aja yang saya bisa sampaikan. Kalau kita menduga Sudirman tahun 2016 lalu diperlakukan istimewa, tidak. Justru kami menduga karena dia tidak tahan menghadapi tekanan fisik yang begitu berat, makanya dia mengeluarkan nama-nama terpidana. Ya gitu. Berarti ini semua yang nantinya akan diungkap begitu di sidang peninjauan kembali Sudirman tentunya Bang Jutek, dan pastinya pemirsa kita akan melihat bersama-sama seperti apa nantinya kesaksian yang tentunya akan ada saksi-saksi baru yang juga dihadirkan yang sama sekali belum pernah dihadirkan dalam persidangan sebelumnya. Akankah bisa meringankan dan sekaligus memberikan pembuktian bahwa sebenarnya apa yang terjadi pada Sudirman dan juga sekaligus mematahkan berbagai kontroversi yang selama ini terjadi kepada Sudirman. Sementara demikian kita kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis NTV Francisca Rata yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.